Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Noviandini, NRP 17031. Akan menjelaskan permasalahan yang ada di sekitar saya yang dapat diselesaikan dengan metode geofisika. Yang pertama, permasalahan mengenai gempa bumi. Bumi sendiri merupakan tempat untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Namun, saat ini keadaan bumi semakin tidak menentu, karena seringkali bumi menimbulkan beberapa gejala yang merugikan makhluk yang ada di dalamnya. Di Indonesia, seringkali terjadi berbagai macam peristiwa alam, baik itu karena kerusakan alam ataupun karena ulah manusia itu sendiri. Salah satu contoh seperti bencana alam. Bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia salah satunya gempa bumi. Penyebab utama terjadinya gempa bumi ini biasanya karena pergerakan lempeng bumi atau lapisan-lapisan yang ada di dalam ataupun di permukaan bumi. Namun ada pula gempa bumi yang disebabkan oleh gelombang seismik. Gelombang seismik merambat melalui batuan di bawah permukaan tanah hingga ke arah permukaan tanah. Kecepatan dan perambatan dari gelombang ini serta frekuensi gelombang seismik ini dapat menentukan kekuatan saat mencapai permukaan. Untuk dapat menanggulangi kerusakan akibat adanya gempa bumi ini, diperlukan metode yang dapat mengidentifikasi atau memprediksi bencana tersebut. Dalam melakukan pencegahan di atas, barulah diidentifikasi terlebih dahulu beberapa besaran nilai frekuensi natural, nilai amplifikasi di daerah tersebut, ataupun lokasi kejadian. Dengan diketahuinya nilai ini akan mempermudah untuk menentukan metode apa yang harus digunakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya langkah-langkah berupa penentuan daerah yang berpotensi mengalami gempa bumi. Selanjutnya, permasalahan mengenai situs tanah, di mana di Indonesia ini seringkali memiliki berbagai jenis tanah-tanahan ataupun mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena gejala kelistrikan sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu indikator jenis untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat di dalam tanah, di mana geofisikalah yang mampu mempelajari dan merupakan sebuah ilmu mengenai hal-hal yang dapat berkaitan dengan kebumian, terutama dalam bebatuan ataupun mineral. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan sumber air. Apabila sumber air habis, maka harus menggantinya dengan sumber alternatif lain. Salah satunya yaitu sumber air tanah. Untuk dapat mendapatkan sumber alternatif ini, digunakan beberapa metode, utamanya metode yang praktis dan ekonomis. Hal ini guna memperoleh gambaran struktur lapisan bawah permukaan bumi dan variasi distribusi tegangan statis yang terukur, dan berdasarkan hasil interpretasi data geologi ataupun data eksplorasi. Dapat ditentukan daerah-daerah prospek di tempat tersebut. Setelah itu, barulah dilakukan identifikasi data berupa nilai potensial, nilai beda potensialnya, posisi lintang, ataupun bujur pada tiap titik lokasi yang akan diteliti. Kemudian, data inilah lanjut dilakukan perhitungan sebagai nilai acuan untuk dapat mengidentifikasi gambaran struktur lapisan bawah permukaan bumi menggunakan bantuan software tertentu dengan metode yang sesuai, sehingga akan diperoleh bagaimana interpretasi berupa representasi dari jarak antar tiap beda potensialnya. Selanjutnya, permasalahan mengenai menentukan jenis batuan ataupun mineral. Salah satu contoh permasalahannya yaitu di daerah Tungtungan, Kecamatan Puncur, Batu Medan. Menurut informasi, di sana daerah geologis yang merupakan tempat atau mempunyai ada banyak penyebaran distribusi batuan dan mineral. Banyaknya jenis batuan maupun mineral di daerah ini memiliki dampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijual. Namun karena ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis-jenis batuan dan mineral yang ada di daerah ini, maka dari itulah nilainya menjadi turun. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang tepat untuk dapat mengetahui jenis batuan dan mineral dengan cara mengidentifikasi, yaitu nilai variasi medan magnet di daerah tersebut. Dengan maksud untuk membuat fungsi anomali magnetik untuk menentukan jenis batuan dan jenis mineral berdasarkan suseptibilitas anomalinya. Sehingga nantinya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara menggambarkan pola anomali magnetik vertikal maupun lateral pada daerah yang akan
diduga terminalisasinya.